Bab 41. Qin Chuan tiba. Melihat Qin Chuan menyerbu pergi, kekhawatiran tampak jelas di wajah Qin Nian. Kakak ipar, adikku tidak akan mendapat masalah, kan? Matanya memerah, dia melihat ke arah Song Yan dan bertanya. Song Yan dengan lembut menariknya ke dalam pelukan, dan berkata dengan lembut, Nian, jangan khawatir, aku akan menelepon kakek sekarang, adikmu akan baik-baik saja. Faktanya, dia cukup sadar bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chuan, belum lagi kota Jiancheng, bahkan di kota provinsi, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh Qin Chuan. Akan tetapi, melihat kekhawatiran di wajah Qin Nian, dia tahu bahwa meskipun dia berkata demikian, Qin Nian tetap akan merasa gelisah, oleh karena itu, dia hanya mengungkit tentang kakek Song. Selain itu, dia mempunyai motif tersembunyi tersendiri, karena insiden ini dapat digunakan untuk membuat keluarga Song berupaya lebih keras dalam membantu Qin Chuan. Song Yan segera menghubungi nomor Song Qingshan dan berkata, kakek, cucu perempuan kakek Luo, Xiao Mengyi tampaknya mendapat masalah, dan barusan, Qin Chuan pergi. Song Qingshan segera menjawab, saya akan segera menyelidiki masalah ini, tunggu kabar saya. Di kota Jiancheng, di rumah sakit Renkang, kantor ketua. Wang Jiancheng duduk di depan mejanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia baru saja menelepon puluhan kali, dan selain 2 atau 3 orang teman yang berhubungan baik dengannya, dia tidak bisa menghubungi yang lain. Bahkan ketika dia berhasil, tak seorang pun bersedia membantu keluarga Wang, lebih tepatnya, tak seorang pun berani. Aku tidak menyangka keluarga Song akan berusaha sekuat tenaga menghadapi keluarga Wang demi pemuda ini. Wang Jiancheng membanting telapak tangannya ke meja, wajahnya berubah karena ganas. Tepat pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering, dan saat melihat ide penelepon, wajah Wang Jiancheng menjadi pucat. Dia segera menjawab dan mendengar suara marah Wang Zhen meletus, bagaimana sebenarnya kalian berdua menyelesaikan krisis keluarga Wang? Kenapa keluarga Song belum mencabut larangan mereka? Mereka malah memperketat larangan terhadap keluarga Wang. Saya pribadi menelepon beberapa kali untuk meminta bantuan, tetapi selalu ditolak. Wang Jiancheng buru-buru menjawab, ayah, tolong tenanglah. Wang Song sudah pergi untuk meminta maaf kepada pemuda itu. Saya yakin tidak lama lagi dia akan memaafkan kita dan krisis keluarga Wang akan terselesaikan. Saat suaranya jatuh, terdengar suara ledakan yang keras, seolah-olah ada sesuatu yang dihancurkan oleh Wang Zhen. Setelah itu, Wang Zhen meraung, kalian semua tidak berguna. Setelah sekian lama, kalian masih belum mendapatkan pengampunannya. Tidak bisakah kalian menggunakan uang? Jika 1 juta tidak cukup, beri dia 10 juta, jika 10 juta tidak cukup, beri dia 100 juta. Selama pemuda itu bisa membuat keluarga Song mencabut larangan mereka, apa gunanya 100 juta? Wang Jiancheng, dengarkan aku. Aku memberimu waktu 1 jam lagi. Jika kau tidak bisa membuat keluarga Song mencabut larangan mereka, lebih baik seluruh keluargamu berkemas dan meninggalkan keluarga Wang. Wang Zhen menutup teleponnya. Mata Wang Jiancheng memerah, ia menggenggam ponselnya erat-erat, menggertakkan giginya, dan berkata, Qin Chuan, sebaiknya kau bijaksana. Kalau aku benar-benar dikeluarkan dari keluarga Wang, aku akan menggunakan segala cara untuk menghadapimu. Setelah berbicara, dia menghubungi nomor Wang Song dan bertanya dengan dingin, mengapa larangan keluarga Song belum dicabut? Wang Song menjawab dengan cepat, ayah, jangan khawatir, ini tidak akan lama. Sekalipun larangan keluarga Song masih berlaku, itu tidak akan mengancam keluarga Wang. Wang Jiancheng, merasakan implikasi dalam kata-kata Wang Song, mengerutkan alisnya dan bertanya, apa yang telah kau lakukan? Dia tahu persis seperti apa putranya. Dia punya firasat buruk. Wang Song pasti telah melakukan sesuatu di belakangnya. Sambil tertawa, Wang Song berkata, ayah tidak perlu bertanya. Serahkan saja padaku dan tunggu kabar baiknya. Wang Jiancheng mengamuk, kakekmu sudah memberiku ultimatum. Jika keluarga Song tidak mencabut larangan dalam waktu 1 jam, dia ingin kita berkemas dan meninggalkan keluarga tanpa apapun. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan atau yang sudah Anda lakukan. Berhentilah sekarang juga dan temui Qin Chuan sekarang juga. Kami siap memenuhi permintaan apapun yang diajukan, hingga 100 juta, katanya. Mendengar perkataan Wang Jiancheng, Wang Song terkejut, hampir tidak percaya bahwa kakek bersedia menghabiskan 100 juta untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan sebagai pewaris langsung keluarga Wang, jangankan 100 juta, dia belum pernah menerima 10 juta. Namun mengingat keadaan sulit yang dialami keluarga Wang, dia dapat memahami alasan keputusan Wang Zhen. Setelah hening sejenak, Wang Song buru-buru berkata, ayah, tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Aku bisa menangani krisis keluarga Wang tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ayah, aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan menahan ayah lebih lama lagi. Tunggu kabar baikku.
Wang Jiancheng meledak marah, tutup mulutmu, sudah kubilang berhenti sekarang juga. Halo, halo. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Wang Song sudah menutup telepon. Dia buru-buru menelepon Wang Song beberapa kali, tetapi teleponnya tetap tidak dapat dihubungi. Wang Jiancheng menghantamkan tinjunya ke meja sambil meraung, dasar anak durhaka, kalau kau mengacaukan ini, dengan kekejaman kakekmu, dia benar-benar akan memaksa kita pergi dengan tangan kosong. Meskipun dia tidak jelas tentang apa yang telah dilakukan Wang Song, dia tahu bahwa jika Wang Song gagal, keluarga Wang akan menghadapi bencana besar. Ini tidak bisa dilakukan. Aku harus kembali ke keluarga dan menjelaskan situasinya langsung kepada ayahku. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak bisa lepas dari kesalahan, tekadnya. Setelah membuat keputusan ini, Wang Jiancheng segera meninggalkan rumah sakit. Hanya dalam 20 menit, Wang Jiancheng tiba di Villa Wang Zhen. Wang Zhen berteriak, dasar bajingan tak berguna, bukannya menyelesaikan krisis keluarga Wang, kau malah kembali ke sini untuk apa? Kaki Wang Jiancheng lemas, ia berlutut dengan wajah panik saat berkata, ayah, ada sesuatu yang harus aku jelaskan padamu. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semua kecurigaannya. Wang Zhen gemetar karena marah dan berteriak, apakah kau mengatakan bahwa Wang Song bahkan tidak mendengarkanmu dan telah mengambil tanggung jawab sendiri untuk menyelesaikan krisis keluarga Wang? Wang Jiancheng mengangguk cepat dan berkata, ayah, aku juga kehabisan pilihan. Aku sama sekali tidak bisa menghubungi anak yang tidak berbakti itu. Dalam perjalanannya ke sana, dia telah memutuskan untuk menyalahkan Wang Song sepenuhnya. Jika tidak, begitu tindakan Wang Song terungkap, Wang Zhen tidak akan pernah melepaskannya. Selama dia tetap berada dalam keluarga Wang, masih ada kesempatan untuk penebusan. Wang Zhen menendang Wang Jiancheng dengan marah, sambil meraung, dasar bodoh, setidaknya Wang Song berusaha menyelesaikan krisis ini. Sebaliknya, kau malah tidak melakukan apa-apa dan buru-buru lari dari tanggung jawab. Biarkan aku katakan padamu, kalau Wang Song bisa menyelesaikan krisis ini, biarlah. Tapi kalau dia tidak bisa, kau juga harus berkemas dan pergi bersamanya. Saat itu, kepala pelayan tua Wang Zhen berlari menghampiri dengan wajah panik dan buru-buru berkata, kepala keluarga, ada masalah. Seorang pemuda menerobos masuk. Wang Zhen tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, aku menghabiskan banyak uang untuk lebih dari selusin pengawal, tapi masih ada yang berhasil menerobos masuk. Apa kalian semua tidak berguna? Saat dia berbicara, seorang pengawal yang berlumuran darah terbang masuk dari luar dan menghantam kaki Wang Zhen dengan keras. Bab 42. Raja Naga Kota Jiangcheng. Melihat pengawal berlumuran darah itu roboh di kakinya, wajah Wang Zhen berubah drastis, dan dia berteriak, apa yang terjadi? Tepat saat suaranya memudar, dia melihat sesosok muda berjalan masuk. Orang itu tidak lain adalah Qin Chuan. Di belakangnya, lebih dari selusin sosok telah jatuh. Tanpa terkecuali, semuanya adalah pengawal yang disewa Wang Zhen dengan biaya besar. Bagaimana ini mungkin? Wajah Wang Zhen dipenuhi ketidakpercayaan dan ia langsung menegur dengan suara tegas, siapa kau? Beraninya kau mengganggu keluarga Wang? Meskipun hatinya terkejut dan takut, sebagai pewaris keluarga Wang, bagaimana mungkin dia menunjukkan kelemahan dalam sikapnya? Melihat pendatang baru itu adalah Qin Chuan, Wang Jiancheng berkata dengan wajah penuh panik, ayah, dia Qin Chuan. Pada saat ini, wajah Qin Chuan tampak dingin, tatapan matanya yang tajam tertuju pada Wang Jiancheng. Wang Jiancheng merasakan getaran di seluruh tubuhnya, dia punya ilusi bahwa orang yang menatapnya bukanlah manusia, melainkan setan dari neraka. Detik berikutnya, terjadilah kejadian yang menggemparkan semua orang. Qin Chuan tiba-tiba bergerak, menempuh jarak 5 hingga 6 meter ke Wang Jiancheng dalam sekejap, muncul tepat di depannya. Dia mencengkeram leher Wang Jiancheng dan dengan paksa mengangkatnya dari tanah, kakinya menjuntai di udara. Pupil mata Wang Zhen mengerut tajam, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia pernah mendengar bahwa Qin Chuan diperlakukan sebagai yang terhormat oleh Song Qingshan, dan dia tidak menganggapnya serius sebelumnya, hanya berpikir bahwa Qin Chuan mengandalkan Song Yan dan telah menjilat Song Qingshan. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap yang terhormat oleh Song Qingshan bergantung pada seorang wanita? Di mana Wang Song? Suara Qin Chuan yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Saat suaranya jatuh, lengan yang mencengkeram Wang Jiancheng terayun, dan tubuh Wang Jiancheng, yang beratnya lebih dari 160 atau 70 pon, terbanting keras ke tanah. Wang Jiancheng merasa seolah-olah semua organ dalamnya telah dipindahkan, dan setelah batuk hebat, ia berkata dengan wajah panik, Tuan Qin, tolong, jangan gegabah, saya akan menghubungi anak yang tidak berbakti itu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Wang Song. Namun Wang Song tidak menjawab panggilannya.
Melihat tatapan mata Qin Chuan yang penuh dengan niat membunuh, Wang Jiancheng hampir berteriak marah, dasar anak durhaka, angkat teleponnya. Dia membuat beberapa panggilan berturut-turut, yang semuanya ditolak oleh Wang Song. Tuan Qin, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya sudah mencoba menghubungi anak yang tidak berbakti itu bahkan sebelum Anda datang, tetapi dia sama sekali tidak menjawab telepon saya. Sebelum Wang Jiancheng sempat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sebuah tinju besar mengarah ke wajahnya. Tubuh Wang Jiancheng terlempar beberapa meter ke udara dan dia langsung pingsan di tempat. Pada saat itu, tatapan Qin Chuan tertuju pada Wang Zhen. Wang Zhen menggigil seluruh tubuhnya, tanpa sadar mundur selangkah sebelum berkata dengan suara berat, meskipun aku tidak yakin apa yang telah terjadi, aku mengerti satu prinsip, yang terbaik adalah memaafkan dan mengampuni orang sebisa mungkin. Anak muda, sebutkan hargamu. Apa yang perlu kau lakukan agar kau bisa melupakan semua ini dan pergi dengan damai? Biarkan saja dan pergi dengan damai. Qin Chuan mencibir dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Suara tamparan keras bergema, dan pipi kiri Wang Zhen membengkak dengan cepat, dengan jejak darah di sudut mulutnya. Wang Zhen sangat marah. Sebagai kepala keluarga Wang, kapan dia pernah ditampar? Qin Chuan berkata dengan dingin, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Menatap mata Qin Chuan yang dipenuhi niat membunuh, Wang Zhen gemetar seluruh tubuhnya dan dengan paksa menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Mulai sekarang, kuberi kalian waktu 5 menit. Wang Song bebaskan Xiao Mengyi, atau aku akan memastikan keluarga Wang tidak punya keturunan lagi. Qin Chuan berbicara dengan wajah tenang, tetapi di balik ketenangan itu, Wang Zhen dapat merasakan amarah yang membuncah. Tiba-tiba, Qin Chuan mengangkat tangannya dan memukul batu hias yang diletakkan di satu sisi. Batu hias yang bernilai sangat mahal itu langsung hancur berkeping-keping. Wajah Wang Zhen dipenuhi ketakutan. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan hal seperti itu? Dia tiba-tiba bertanya-tanya, apakah Qin Chuan menggunakan kekuatan yang sama saat menamparnya, mungkinkah dia terbunuh oleh tamparan itu? Saya menghubungi Wang Song sekarang. Wang Zhen mana berani sok tahu sekarang. Ia buru-buru menghubungi Wang Song. Begitu panggilan tersambung, Wang Zhen meraung, dasar sampah tak berguna, di mana kau? Cepat kembali ke sini. Wang Song menjawab, kakek, aku sedang mengurus urusan besar sekarang dan belum bisa kembali. Soal apa yang akan kulakukan, untuk saat ini masih rahasia. Yang bisa kukatakan, setelah urusan ini selesai, krisis keluarga Wang juga akan terselesaikan. Meskipun tidak jelas tentang apa yang dilakukan Wang Song, Wang Zhen tahu bahwa penyusupan marah Qin Chuan ke rumah tangga Wang pasti terkait dengan tindakan Wang Song. Dia meraung marah, bajingan tak berguna, sudah kubilang kembali sekarang juga. Apa kau tidak mengerti maksudku? Wang Song berkata, kakek, tunggu saja kabar baikku. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Sejak mengembalikan sebagian ingatan masa lalunya, pendengaran Qin Chuan menjadi beberapa kali lebih sensitif. Ia mendengar setiap kata dari percakapan antara kakek dan cucunya. Qin Chuan berbalik dan pergi. Karena keluarga Wang juga tidak bisa menghubungi Wang Song, tinggal di sini hanya buang-buang waktu, lebih baik mencarinya sendiri. Wang Zhen langsung cemas. Qin Chuan baru saja berkata bahwa jika Wang Song tidak melepaskan Xiao Mengyi dalam 5 menit, dia akan memastikan keluarga Wang tidak memiliki keturunan lagi. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Qin Chuan, dia tentu saja tidak menggertak. Karena Wang Song adalah satu-satunya pewaris generasinya di keluarga Wang, jika Wang Song meninggal, keluarga Wang benar-benar tidak akan punya keturunan lagi. Tuan Qin, saya mohon Anda berbelas kasih. Saya akan mengerahkan semua koneksi saya sekarang juga untuk membantu Anda menemukan gadis itu. Wang Zhen memohon dengan wajah memelas, lalu menambahkan, asalkan kamu bersedia memberi Wang Song kesempatan hidup, aku bisa memberikan rumah sakit Renkang kepadamu. Rumah sakit Renkang adalah rumah sakit swasta terbesar di kota Jiangcheng, dengan nilai pasar hampir 100 juta. Rumah sakit ini merupakan pilar industri keluarga Wang. Namun, untuk mencegah kebangkrutan keluarga, ia harus menunjukkan ketulusan dalam permohonan belas kasihannya. Tepat saat Wang Zhen mengira Qin Chuan pasti tidak akan menolak, Qin Chuan berkata dengan dingin, jika terjadi apa-apa padanya, aku akan menguburkan seluruh keluarga Wang bersamanya. Setelah berbicara, dia segera pergi. Baru setelah suara gemuruh mesin membangunkannya, Wang Zhen tersadar, tiba-tiba panik, dan berteriak, kumpulkan seluruh kekuatan yang bisa dikerahkan keluarga dan temukan Wang Song untukku. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika Qin Chuan menemukan Wang Song lebih dulu, Wang Song pasti akan mati mengenaskan. Sementara itu, tepat ketika Qin Chuan meninggalkan kediaman Wang, teleponnya tiba-tiba berdering. Saat mengangkatnya, ia mendengar Song Yan berkata, Qin Chuan, Xiao Mengyi telah dibawa ke klub Hui Huang oleh Zhang Hui.
Kakekku telah berangkat ke Asosiasi Perdagangan Naga Hitam untuk bertemu Zhang Longlong. Kakekku berkata, lakukan apapun yang perlu kau lakukan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan Zhang Longlong. Saat Qin Chuan melaju ke arah klub Hui Huang, dia bertanya, apa hubungan antara Zhang Hui dan Zhang Longlong? Song Yan menjawab, dia putra Zhang Longlong. Bab 43. Di mana Zhang Hui? Gedung Black Dragon, lantai atas, kantor ketua. Zhang Longlong duduk di sofa, menatap Hua Xiong yang duduk di seberangnya, dan bertanya dengan ekspresi muram, apakah bajingan tua itu, Song Qingshan, benar-benar sekuat itu? Bahkan kau pun tak bisa menandinginya. Beberapa saat yang lalu, Hua Xiong telah menemukannya dan menceritakan kejadian hari itu. Hua Xiong mengangguk, berkata dengan sungguh-sungguh, aku bahkan tidak melihat bagaimana dia bergerak sebelum aku ditamparnya. Aku menduga kekuatannya telah kembali ke kondisi puncaknya, atau bahkan mungkin. Dia berhenti sebentar, wajahnya menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhang Longlong mengerutkan kening dan bertanya, mungkin apa? Hua Xiong mengucapkan setiap kata, seorang Grandmaster keterampilan yang memberi energi. Pupil mata Zhang Longlong tiba-tiba mengecil, tak percaya, bagaimana mungkin? Mungkin dia berada di puncak energi gelap. Hua Xiong berkata, Ketua, Anda tahu kekuatan tempur saya. Meskipun hanya di tahap akhir energi gelap, bahkan jika saya melawan ahli energi gelap puncak, saya tetap tidak akan kekurangan kekuatan untuk melawan. Melawan Song Qingshan, aku tidak hanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi aku juga tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Ketua, saya sepenuhnya yakin bahwa meskipun dia bukan Grandmaster keterampilan energi, dia tidak jauh dari itu. Kita harus menemukan cara untuk melenyapkannya, atau Serikat Dagang Naga Hitam Kota Jiancheng kita akan memiliki status yang lebih rendah di markas. Zhang Longlong tidak berkata apa-apa, wajahnya penuh kesungguhan. Ia tidak akan takut pada Song Qingshan jika Song Qingshan hanya seorang Grandmaster setengah langkah, tetapi ia takut Song Qingshan mungkin memang seorang Grandmaster keterampilan energi. Di Shenzhou, setiap Grandmaster keterampilan energi Xing memberikan pengaruh yang cukup untuk mendirikan sekolah dan memimpin wilayah sebagai master tingkat atas. Dan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Naga Hitam adalah seorang Grandmaster keterampilan energi. Setelah hening cukup lama, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia menoleh ke Hua Xiong dan bertanya, kau baru saja menyebutkan bahwa keluarga Xiao dari kota provinsi memberimu 10 juta untuk membunuh seorang pemuda, lalu Song Qingshan bertindak untuk melindungi pemuda ini, kan? Hua Xiong mengangguk. Zhang Longlong kemudian bertanya, keluarga Xiao dari kota provinsi yang akan menikah dengan keluarga Chen dari kota provinsi. Hua Xiong mengangguk, lalu berkata, aku sudah menyelidikinya. Alasan keluarga Xiao ingin membunuh Qin Chuan adalah karena anak ini terlibat dengan wanita dari keluarga Xiao yang seharusnya menikah dengan anggota keluarga Chen. Zhang Longlong tampak berpikir, dan setelah hening sejenak, kilatan cahaya muncul di matanya dan dia berkata sambil tersenyum, kita tidak perlu mengambil tindakan terhadap Song Qingshan sendiri. Oh. Hua Xiong tampak bingung. Zhang Longlong bangkit dan berjalan ke jendela besar dari lantai hingga langit-langit, menatap pemandangan malam di luar, lalu berkata sambil tersenyum, pernikahan antara keluarga Xiao dan Chen sudah dekat, dan wanita dari keluarga Xiao yang akan menikah dengan keluarga Chen itu terlibat dengan pemuda yang sangat dilindungi Song Qingshan. Beralih ke Hua Xiong, dia berkata sambil tersenyum, jika kamu adalah kepala keluarga Chen, dan kamu tiba-tiba mengetahui bahwa wanita yang akan dinikahi keluargamu sedang berselingkuh dengan pria lain, apa yang akan kamu lakukan? Pencerahan melintas di mata Hua Xiong, langsung memahami maksud Zhang Longlong, dan ia berkata sambil tertawa, jika aku kepala keluarga Chen, aku tidak akan pernah membiarkan pemuda itu lolos. Dan jika Song Qingshan berani ikut campur, aku akan menghabisi Song Qingshan juga. Zhang Longlong berkata sambil tersenyum, sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Hua Xiong mengangguk, berdiri, dan berkata, Ketua, saya akan segera mengaturnya. Bagus, lanjutkan. Begitu Hua Xiong pergi, sekretaris bergegas masuk dan melaporkan, Ketua, kepala keluarga Song Qingshan, ada di sini. Katanya ingin mengunjungi Anda. Oh. Zhang Longlong terkejut, tidak menyangka Song Qingshan akan datang menemuinya di saat kritis ini. Masalah tidak datang dari kunjungan yang sia-sia. Si tua bangka ini datang menjengukku selarut ini, dia pasti punya rencana jahat. Zhang Longlong mengerutkan keningnya, lalu berkata, biarkan dia datang. Tak lama kemudian, suara tawa riang pun terdengar, diikuti oleh sekretaris yang mengantar masuk Song Qingshan. Song Qingshan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ketua Zhang, Anda tidak akan keberatan jika ada kunjungan larut malam, bukan? Melihat Song Qingshan, Zhang Longlong tertegun sejenak. Beberapa waktu lalu, di sebuah rapat, ia melihat Song Qingshan yang saat itu sedang duduk di kursi roda, rambutnya memutih, tampak lemah seperti diambang kematian.
Namun, Song Qingshan di hadapannya kini tampak baru berusia 50-an. Bahkan jika ia telah menjalani operasi plastik, mungkinkah ada perubahan sedrastis itu? Haha, suatu kehormatan bagi saya untuk menerima kunjungan Patriark Song ke Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Saya terlalu bahagia untuk mengungkapkannya, bagaimana mungkin saya tidak menyambut Anda? Zhang Longwang juga sempat terkagum-kagum sebelum dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Patriark Song, silakan duduk. Sementara itu, di klub Hui Huang, tempat hiburan terbesar di kota Jiangcheng, suasananya ramai dan semarak seperti biasa. Serangkaian mobil mewah, masing-masing bernilai besar, diparkir di tempat parkir klub. Pada saat itu, sebuah mobil Maserati merah melaju kencang, berbelok tajam dan berhenti di depan pintu masuk klub. Pintu sisi pengemudi terbuka, dan sesosok muda melangkah keluar. Klub Hui Huang. Qin Chuan menatap papan nama bercahaya di atas pintu masuk klub, kilatan tajam terpancar di matanya. Ia menjentikkan jarinya, dan sebuah cambuk putih melesat di udara menuju papan nama itu. Terdengar suara tabrakan keras saat papan nama klub Hui Huang jatuh dan pecah menjadi beberapa bagian. Nak, beraninya kau merusak papan nama klub Hui Huang. Apa kau bosan hidup? Seorang pria parubaya berjas menyerbu sekelompok orang, wajahnya penuh amarah. Qin Chuan tak mau repot-repot berbasa-basi. Dengan langkah cepat, ia muncul di hadapan pria parubaya itu, membuat beberapa pria kekar yang bersamanya langsung pucat pasi. Katakan padaku, di mana Zhang Hui? Qin Chuan mencengkeram kera pria parubaya itu dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, kehidupan malam baru saja dimulai, dan keributan di sini segera menarik banyak tamu yang melihat. Melihat Qin Chuan beraksi, para penonton sangat terkejut. Anak muda ini berani sekali membuat masalah di sini. Klub Hui Huang adalah bagian dari sektor hiburan persekutuan dagang naga hitam, dia pasti sudah mati. Saya ingat belum lama ini, ada dua pengunjung tetap klub Hui Huang yang berkelahi dan berakhir berdarah-darah. Saya tidak pernah melihat mereka lagi sejak itu, dan saya dengar mereka diumpankan ke ikan di sungai malam itu juga. Anak ini tidak hanya menghancurkan papan nama klub Hui Huang, tetapi juga berani menyerang manajer Chen, dia pasti akan mengalami kematian yang mengerikan. Para tamu yang menyaksikan bergumam di antara mereka sendiri, menatap Qin Chuan dengan wajah penuh simpati. Di mata mereka, Qin Chuan sudah mati. 7 atau 8 pria kekar yang keluar bersama manajer Chen semuanya mulai meraung dengan marah, Nak, lepaskan manajer Chen, atau kami akan membunuhmu. Tanpa melirik mereka sedikit pun, tangan Qin Chuan yang masih mencengkeram kerah manajer Chen tiba-tiba menegang, mengangkat manajer Chen dari tanah. Manajer Chen mulai panik dan berkata, Nak, apa yang kau coba lakukan? Turunkan aku. Di bawah tatapan orang banyak yang tercengang, Qin Chuan tiba-tiba membanting manajer Chen ke tanah. Manajer Chen menjerit keras, wajahnya berubah kesakitan. Qin Chuan menginjak dada manajer Chen dan bertanya dengan tatapan membunuh di matanya, aku akan bertanya sekali lagi, di mana Zhang Hui? Bab 44 aku membunuhnya. Pada saat yang sama, di klub Hui Huang, ruang pribadi kaisar di lantai atas. Wajah Xiao Mengyi dipenuhi kepanikan saat dia melihat Zhang Hui terus maju ke arahnya, dan dia terus mundur. Apa yang ingin kamu lakukan? Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya terpojok dan tidak punya tempat untuk mundur. Sudut-sudut mulut Zhang Hui melengkung membentuk seringai jahat, tatapannya yang membara menjelajahi tubuh Xiao Mengyi dengan bebas. Sambil menjilati bibirnya, ia berkata, akhirnya sendirian, hanya seorang pria dan seorang wanita di dalam ruangan. Kira-kira apa yang ingin kulakukan? Melihat sosok Zhang Hui yang kekar, keputusasaan memenuhi wajah Xiao Mengyi. Ia tidak pernah membayangkan nasibnya akan sebegitu malang, diambang dipaksa menikah dengan keluarga Chen, dan kini dihadapkan pada kesulitan seperti itu. Tiba-tiba, dia merasakan dorongan untuk mati. Xiao Mengyi menatap Zhang Hui dengan dingin dan berkata, aku sarankan kamu jangan menyentuhku, kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Oh! Sudut bibir Zhang Hui melengkung, berhenti sejenak, ia menatap Xiao Mengyi sambil tersenyum dan berkata, dan siapa kau? Dengarlah, karena aku tak percaya ada wanita di kota Jiangcheng yang tak mampu kusinggung. Xiao Mengyi menjawab, namaku Xiao Mengyi, dari keluarga Xiao di kota provinsi. Keluarga Xiao. Zhang Hui mengerutkan keningnya, tidak menyangka bahwa wanita yang luar biasa cantiknya ini berasal dari kota provinsi dan merupakan anggota keluarga Xiao. Dengan statusnya, meskipun keluarga Xiao kaya, itu bukanlah entitas yang tak tersentuh baginya. Namun, keluarga Xiao baru-baru ini menjadi terkenal. Baru kemarin, ayahnya, Zhang Longwang, menerima undangan dari keluarga Xiao. Beberapa hari lagi, keluarga Xiao akan menikah dengan keluarga Chen, bangsawan papan atas di kota provinsi tersebut. Zhang Longwang, betapapun hebatnya,
hanyalah Presiden Serikat Dagang Naga Hitam Kota Jiangcheng, dan tidak berani menyinggung keluarga Chen, keluarga bangsawan papan atas di kota provinsi tersebut. Setelah keluarga Xiao bersatu dalam pernikahan dengan keluarga Chen, status keluarga Xiao dipastikan akan meningkat pesat. Melihat wanita cantik nan memukau di hadapannya, Zhang Hui tiba-tiba teringat sesuatu dan merasa terkejut. Mungkinkah wanita ini yang akan menikah dengan keluarga Chen? Senyum Zhang Hui memudar dari wajahnya, dan dia bertanya dengan nada serius, apa hubunganmu dengan Chen Kun? Melihat raut wajah Zhang Hui yang cemas, Xiao Mengyi diam-diam menghela napas lega. Meskipun ia sangat menentang pernikahan dengan keluarga Chen, saat ini, tanpa alasan yang masuk akal, Zhang Hui pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Dengan mengingat hal itu, dia tidak ragu untuk mengatakan, Chen Kun adalah tunanganku. Seperti yang diduga, raut wajah Zhang Hui berubah drastis, dan dia berkata dengan ekspresi khawatir, kaulah wanita yang akan dinikahi keluarga Chen. Xiao Mengyi bertanya dengan dingin, apakah saya perlu menelepon Chen Kun sekarang? Zhang Hui tertawa dan berkata sambil tersenyum, jadi, kaulah kakak iparnya. Kalau kau bilang tadi kau tunangan Tuan Muda Chen, bagaimana mungkin aku berani membawamu ke sini? Xiao Mengyi diam-diam menghela napas lega, tidak menyangka nama Chen Kun benar-benar berguna. Dia berkata dengan suara dingin, sekarang setelah kamu tahu siapa aku, bolehkah aku pergi? Zhang Hui buru-buru menjawab, tentu saja. Xiao Mengyi tidak berkata apa-apa lagi, namun melirik Zhang Hui dengan ekspresi jijik, lalu berpamitan. Zhang Hui memperhatikan sosok Xiao Mengyi yang menjauh, ekspresinya penuh dengan kesungguhan. Dia tidak meragukan identitas Xiao Mengyi, seorang wanita secantik dia, dan anggota keluarga Xiao, sudah pasti tunangan Chen Kun. Meskipun dia tidak pernah berurusan dengan Chen Kun secara pribadi, dia pernah mendengar tentangnya. Chen Kun terkenal kejam dalam metodenya. Konon, seseorang pernah menjelek-jelekkannya di belakang, dan akhirnya dipukuli sampai mati dengan ikan beku oleh Chen malam itu juga. Zhang Hui telah dengan paksa membawa Xiao Mengyi ke klub Hui Huang hari ini, dan meskipun ia belum berhasil berbuat apa-apa, jika kabar ini sampai ke telinga Chen Kun, Zhang Hui khawatir ia akan menemui akhir yang mengerikan. Pikiran-pikiran ini membuat wajah Zhang Hui semakin pucat dari menit ke menit. Apa yang harus kulakukan? Jika aku melepaskan wanita ini sekarang, apakah dia akan pergi ke Chen Kun? Begitu dia memberitahu Chen Kun apa yang terjadi hari ini, dia pasti tidak akan membiarkanku lolos. Jadi, wanita ini, dia sama sekali tidak bisa pergi. Tak lama kemudian, banyak ide terlintas di benak Zhang Hui, dan dia segera membuat pilihan. Berhenti di situ. Zhang Hui berteriak. Xiao Mengyi, yang telah mencapai pintu, membuka pintu kamar pribadi Kaisar dengan cepat, siap untuk melarikan diri. Namun saat dia membuka pintu, dia melihat dua pria kekar, bagaikan patung besi yang menjulang tinggi, berdiri di pintu masuk, menghalangi jalannya. Zhang Hui, bukankah kau sudah setuju untuk membiarkanku pergi? Apa maksudnya ini? Xiao Mengyi yang sangat marah, menunjuk ke arah orang-orang yang menghalangi jalannya dan menanyai Zhang Hui. Sudut mulut Zhang Hui terangkat sedikit saat dia berkata riang, aku ingin merasakan bagaimana rasanya bersama tunangan Chen. Ekspresi Xiao Mengyi berubah drastis. Beraninya Zhang Hui. Dia berteriak dengan marah, kau tak tahu malu. Kalau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, Chen Kun tak akan pernah mengampunimu. Sebagai pewaris Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Kota Jiangcheng, kau pasti tahu orang macam apa Chen Kun itu, kan? Zhang Hui menjawab, justru karena aku tahu sifatnya, aku memutuskan untuk menahanmu di sini. Xiao Mengyi tiba-tiba menyadari mengapa Zhang Hui, yang hendak melepaskannya, tiba-tiba berubah pikiran. Ternyata dia takut Chen Kun tidak akan pernah memaafkannya jika dia mengetahui hal ini. Xiao Mengyi segera berjanji, jika kau melepaskanku, aku bisa berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa dan tidak akan memberitahu Chen Kun tentang hal ini. Mata Zhang Hui sedikit menyipit, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Xiao Mengyi tampak terkejut, apakah kau akan membunuhku? Zhang Hui tidak menyembunyikan niat membunuhnya dan berkata sambil menyeringai, untuk wanita berkualitas tinggi sepertimu, bahkan jika aku harus membunuhmu, aku ingin mencicipinya terlebih dahulu. Haha, calon istri Chen, aku datang. Sambil berkata demikian, dia merentangkan tangannya dan menerjang Xiao Mengyi. Xiao Mengyi menjerit keras, tak berdaya menghindari serbuan Zhang Hui. Tepat saat Zhang Hui hendak menerkamnya, pada saat itu juga. Suara keras terdengar saat pintu kamar pribadi Kaisar dibanting terbuka oleh sosok kekar, dan sosok kekar lainnya terbang ke dalam ruangan. Zhang Hui yang hendak melakukan perbuatan keji itu menjadi sangat takut. Mungkinkah dia salah satu pelindung kuat keluarga Chen yang dikirim untuk diam-diam menjaga Xiao Mengyi? Memikirkan hal ini, kaki Zhang Hui menjadi lemas, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Xiao Mengyi juga tampak terkejut,
tetapi tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di ambang pintu. Melihat sosok itu, Xiao Mengyi sangat gembira, menitikkan air mata kebahagiaan namun tetap berusaha menjaga ketenangan saat berkata, "Qin Chuan, kau telah tiba." Qin Chuan melihat Xiao Mengyi berpakaian pantas, menghela napas lega, menganggukkan kepalanya, dan dengan tatapan penuh niat membunuh, dia melotot tajam ke arah Zhang Hui. Tiba-tiba, Zhang Hui memegang belati di tangannya, matanya dipenuhi kegilaan. Ia melangkah cepat ke depan, menarik Xiao Mengyi ke dalam pelukannya. Tangannya yang lain mencengkeram belati itu erat-erat, menekannya ke leher ramping Xiao Mengyi dan berteriak pada Qin Chuan, "Maju selangkah lagi dan aku akan membunuhnya." Bab 45. Melompat turun. Qin Chuan menghentikan langkahnya, niat membunuh yang kuat terpancar di kedalaman matanya, saat dia menatap Zhang Hui dengan dingin dan berkata, "Lepaskan dia, dan aku akan mengampuni nyawamu." Zhang Hui langsung merasakan tekanan hebat, bagaikan gunung besar yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Sebagai putra Zhang Longwang, tentu saja dia telah melihat banyak hal dan bertemu dengan banyak ahli, dia tahu bahwa Qin Chuan bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Sekarang Xiao Mengyi adalah satu-satunya alat tawar-menawarnya. Begitu dia melepaskannya, dia tidak akan punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Akankah Qin Chuan benar-benar mengampuninya? Dengan pikiran itu, ia menguatkan hatinya dan meraung dengan ganas, "Kau pikir kau siapa? Berani bertindak begitu arogan di wilayahku?" Qin Chuan tidak berbicara, hanya menatap dingin ke arah pihak lain. Xiao Mengyi, yang ditodong pisau oleh Zhang Hui, wajahnya dipenuhi ketakutan, dan jejak darah merah muncul di lehernya yang putih. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat, menahan rasa takut di hatinya, tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara. "Nak, kalau aku tidak salah, kau adalah seorang ahli yang dikirim oleh keluarga Chen dari kota provinsi untuk diam-diam melindungi wanita ini, bukan?" Zhang Hui, melihat Qin Chuan tidak berani melakukan tindakan gegabah, mengira intimidasinya efektif dan menatap Qin Chuan dengan wajah puas saat dia bertanya. Qin Chuan terkejut, pihak lain benar-benar mengira dia adalah seseorang yang dikirim oleh keluarga Xiao. "Karena kau sudah tahu, kau masih berani memperlakukan Nona Xiao seperti ini. Lepaskan dia sekarang, dan aku bisa pastikan aku tidak akan memberitahu keluarga Chen tentang ini." Qin Chuan berkata tanpa ekspresi. Dia bisa melihat bahwa Zhang Hui sangat gelisah, jelas menyadari bahwa dia dalam masalah besar setelah mengetahui bahwa Xiao Mengyi akan menikah dengan keluarga Chen. Dengan kekuatan keluarga Chen, bukan hanya Zhang Hui yang tidak mampu menyinggung mereka, bahkan ayah Zhang Hui, Zhang Longwang, tidak akan berani melakukannya dengan mudah. Dalam kegelisahannya, dia meninggalkan jejak darah dangkal di leher Xiao Mengyi dengan belati di tangannya. Zhang Hui mencibir, sebagai ahli yang dikirim keluarga Chen untuk melindungi wanita ini, jika terjadi sesuatu padanya, keluarga Chen pasti tidak akan membiarkanmu lolos, kan? Qin Chuan mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dimaksud Zhang Hui. Zhang Hui melanjutkan, "Aku juga tahu, mengingat cara keluarga Zhang, untuk mencegah pengkhianatanmu, mereka pasti memegang kendali atas anggota keluargamu. Jika kau melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Chen, mereka pasti akan membunuh keluargamu. Keluarga berkuasa seperti keluarga Chen biasanya sangat berhati-hati dalam bertindak. Begitu mereka bergantung pada seseorang, mereka akan mencoba mengendalikannya, dan memanfaatkan anggota keluarga mereka adalah cara termudah untuk melakukannya. Bukan hanya keluarga Chen, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam tentu saja memiliki metode serupa." Qin Chuan bertanya dengan dingin, "Terus kenapa?" Zhang Hui, yang mengira tebakannya tepat, mengurangi rasa takutnya dan berkata dengan riang, "Menurutmu apa yang akan dilakukan keluarga Chen kepadamu jika wanita ini mati di tanganku?" Alis Qin Chuan sedikit terangkat saat dia berkata dengan dingin, "Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" "Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya." Senyum simpul tersungging di bibir Zhang Hui, "Asalkan kau mati, aku akan membiarkan wanita ini pergi. Setelahnya, aku akan membuat adegan di mana kau dengan heroik mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Kalau begitu, keluarga Chen tentu tidak akan menyalahkanmu dan malah akan memperlakukan keluargamu dengan baik." "Nak, kau mengerti maksudku." Baru pada saat itulah Qin Chuan mengerti niat Zhang Hui. Zhang Hui ingin dia mati demi menjaga rahasia ketamakan Zhang Hui terhadap Xiao Mengyi. Dia mencibir dalam hati, apa dia benar-benar menganggapnya bodoh? Jika dia benar-benar mati, akankah Zhang Hui benar-benar membiarkan Xiao Mengyi pergi? Karena takut kebenaran terungkap, itulah sebabnya dia ingin Qin Chuan mati. Bagaimana mungkin dia membiarkan Xiao Mengyi pergi? Dia hanya ingin menghancurkan panci itu hingga berkeping-keping, sambil tahu bahwa hanya jika Qin Chuan dan Xiao Mengyi mati, dialah yang dapat menjaga rahasia itu. Qin Chuan menatap Zhang Hui dan berkata, "Kau benar, jika terjadi sesuatu pada Nona Xiao, keluarga Chen pasti tidak akan membiarkanku pergi, begitu pula keluargaku." Mendengar kata-katanya,
Zhang Hui bersukacita dalam hati dan berkata sambil tertawa, demi keluargamu, asal kau melompat turun dari sini sekarang juga, aku berjanji tidak akan menyakiti wanita ini. Niat membunuh di mata Qin Chuan semakin kuat. Ini adalah lantai 18, melompat dari sini, bahkan seorang Grandmaster pun tak akan lolos dari maut. Namun dia tetap berkata, baiklah, saya setuju. Saat kata-kata itu terucap, Zhang Hui tak kuasa menahan tawa, orang bijak tunduk pada keadaan. Seandainya kau tak menyadari kemurahan hatiku, aku mungkin sudah menganggapmu sebagai bawahanku. Tenang saja dan matilah. Setelah kau mati, aku akan mengatur adegan di mana kau mati setia pada tuanmu, memastikan keluargamu tidak akan terlibat. Qin Chuan hanya berkata dengan dingin, saya harap kamu menepati janjimu. Setelah berkata demikian, dia berjalan lurus menuju jendela. Baru pada saat inilah Xiao Mengyi tersadar dan menjadi panik, berteriak keras, Qin Chuan, jangan dengarkan dia. Kalau kau mati, dia pasti tidak akan mengampuniku. Zhang Hui menamparkan wajah Xiao Mengyi dan berteriak, diam kau. Kalau kau ngomong lagi, aku akan mengusirmu sekarang juga. Setelah itu, dia meraung pada Qin Chuan, apa yang kau ragukan? Lompat sekarang, atau aku akan membunuh pelacur ini sekarang juga. Qin Chuan menatap Xiao Mengyi sekali lagi, memberinya pandangan meyakinkan. Namun, Xiao Mengyi tidak mengerti arti tatapan mata Qin Chuan. Membayangkan Qin Chuan melompat ke arahnya tanpa kendali, emosinya bergejolak, dan ia pun berjuang mati-matian. Memikirkan ketidakpedulian orang tuanya terhadapnya dan bagaimana dia akan menikah dengan keluarga Chen, Xiao Mengyi merasa hatinya seperti abu yang mati. Dia tidak ingin melihat Qin Chuan melompat dari lantai 18 untuknya, dia lebih baik mati sendiri. Dengan pemikiran ini, dia tidak ragu sedetik pun dan dengan sengaja menggerakkan lehernya ke arah belati di tangan Zhang Hui. Zhang Hui hampir ketakutan dan segera menarik belati itu, mencegah Xiao Mengyi terluka. Apakah kamu akan bergegas dan melompat? Zhang Hui membentak Qin Chuan sekali lagi. Zhang Hui tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan wajah penuh kemenangan, dasar bodoh. Aku suruh dia lompat, dan dia benar-benar melakukannya. Setelah itu, dia menatap Xiao Mengyi dengan tatapan mengejek, melihat betapa patah hatinya dirimu, kau tidak mungkin mempermainkan pengawal itu, kan? Aku yakin Chen Kun masih belum tahu tentang ini, kan? Tapi jangan khawatir, dia tidak akan pernah tahu, karena... Saat dia mengatakan ini, niat membunuh terpancar di matanya saat dia berbisik, karena, setelah aku bersenang-senang denganmu, aku akan membiarkanmu pergi. Xiao Mengyi tampaknya tidak mendengar kata-kata Zhang Hui, menatap kosong ke tempat Qin Chuan baru saja melompat. Untuk sesaat, banyak gambaran terlintas di benaknya, semuanya mencerminkan ketidakadilan yang dideritanya di keluarga Xiao. Agar tidak menjadi korban dalam aliansi pernikahan keluarga Xiao, dia telah bekerja keras. Pada usia 14 tahun, ia direkrut khusus oleh Universitas Yandu ke dalam kelas remaja. Pada usia 16 tahun, ia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Yandu dan memulai studi master dan doktoralnya. Pada usia 20, ia telah memperoleh gelar doktornya. Dia mengira hal ini akan membuat keluarga Xiao memperhatikannya, tetapi dia kecewa karena mereka masih mengabaikan keunggulannya, bertekad menikahkannya dengan keluarga kaya demi keuntungan mereka sendiri. Sampai Qin Chuan muncul. Rasanya seperti melihat seberkas cahaya di tengah kegelapan. Namun kini, demi dirinya, Qin Chuan telah melompat dari lantai 18. Jika dia sudah mati, apa gunanya aku hidup? Dengan pikiran itu, mata Xiao Mengyi yang dipenuhi keputusasaan dan kebencian, tertuju pada Zhang Hui. Sekalipun aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Dengan itu, dia langsung menuju ke jendela tempat Qin Chuan melompat. Dengan satu lompatan, dia lenyap. Bab 46. Perubahan haluan besar. Melihat Xiao Mengyi melompat turun, Zhang Hui tertegun di tempat. Masalah besar. Butuh waktu cukup lama baginya untuk sadar kembali sebelum dia panik dan buru-buru berlari menuju jendela. Qin Chuan paling-paling hanya pengawal keluarga Chen, kematiannya tetaplah kematian, tetapi Xiao Mengyi adalah tunangan Chen Kun. Jika dia mati di sini, masalahnya akan sangat besar. Sementara itu, di luar jendela lantai 18. Setelah melompat turun, Xiao Mengyi merasakan dirinya dipeluk oleh lengan yang kuat. Dia membuka matanya dan melihat wajah yang familiar. Matanya langsung terbelalak kaget, Qin Chuan. Kau belum mati. Setelah berbicara, dia menunduk dan langsung gemetar seluruh tubuhnya, memeluk Qin Chuan seperti gurita. Pada saat ini, satu tangan Qin Chuan mencengkeram tepi jendela, dan tangan lainnya memegang Xiao Mengyi erat. Dia menatap wajah lembutnya yang begitu dekat dengannya, lalu bibirnya membentuk senyum tipis dan berkata, kalau kau berpegangan lebih erat lagi, aku bisa mati lemas. Pegang erat-erat, aku akan membawamu naik. Senyum di wajah Qin Chuan tiba-tiba lenyap, dan tangan yang mencengkeram tepi jendela mengerahkan kekuatan yang kuat.
Zhang Hui yang hendak melihat ke bawah jendela, belum sempat menjulurkan kepalanya, tiba-tiba dilihatnya ada dua sosok melompat dari luar jendela, membuatnya berulang kali mundur ketakutan. Saat dia mengenali wajah kedua orang itu, dia semakin terkejut, kalian tidak mati. Qin Chuan menatap Zhang Hui dengan dingin dan berkata, bagaimana kami bisa mati jika kamu masih hidup? Xiao Mengyi menatap Zhang Hui dengan wajah geram, kalau saja Qin Chuan tidak menahannya dengan satu tangan di tepi jendela, dia mungkin sudah berubah menjadi daging cincang sekarang. Melihat pelaku di depannya, baru pertama kali ini Xiao Mengyi merasakan dorongan untuk membunuh. Zhang Hui sedang dalam kekacauan yang amat besar, jika Xiao Mengyi meninggal, meskipun itu akan mendatangkan banyak masalah baginya, setidaknya ia punya kesempatan untuk menutupi kebenaran. Tetapi Xiao Mengyi belum meninggal, dan begitu dia menceritakan kepada Chen Kun tentang kejadian hari ini, dia pun hancur. Berdasarkan pemahamannya tentang Chen Kun, ia pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tidak hanya itu, seluruh keluarga Chen akan menderita bencana. Satu-satunya cara untuk memecahkan situasi ini adalah memastikan Qin Chuan dan Xiao Mengyi mati di sini. Tepat pada saat itu, sekelompok anggota klub Hui Huang menyerbu masuk. Tuan Muda Hui, Anda baik-baik saja. Saya datang segera setelah menerima pesanan, kata seorang pria parubaya di ujung sana, berbicara cepat. Begitu dia selesai berbicara, barisan pria lain menyerbu masuk. Pria kekar di depan juga berkata, Tuan Muda Hui, apakah saya terlambat? Kemudian, beberapa kelompok lainnya bergegas mendekat. Haha, enggak telat sama sekali. Kalian semua datang tepat waktu. Melihat anak buahnya tiba, Zhang Hui tak dapat menahan tawa. Pada saat ini, koridor di luar Emperor Suite dipenuhi orang, begitu pula suite itu sendiri. Melihat begitu banyak orang, wajah Xiao Mengyi menjadi pucat. Wajah Qin Chuan tetap tenang seperti biasa, tetapi jauh di matanya, niat membunuh yang mengerikan terpancar. Kalau saja dia tidak membangkitkan sebagian ingatannya saat ini, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup setelah melompat turun. Yang tidak disadarinya adalah di tengah kerumunan itu, ada seorang laki-laki parubaya yang berpakaian mencolok, dan di lehernya terdapat tato api. Pada saat ini, wajah lelaki bertato api itu penuh dengan keterkejutan, dan jauh di matanya, ada pula sedikit kewaspadaan yang kuat. Nak, kau cukup tangguh tadi, ya. Karena pasukanku sudah tiba, cobalah bergerak, katanya. Zhang Hui dipenuhi dengan kesombongan, melihat Qin Chuan tidak lebih dari seekor semut yang dapat ia hancurkan sesuka hatinya. Qin Chuan mengabaikan Zhang Hui dan malah berkata pada Xiao Mengyi yang berdiri di sampingnya, kamu tetap di sini dan jangan bergerak, serahkan sisanya padaku. Wajah Xiao Mengyi langsung menegang, dan dia mencengkeram lengan Qin Chuan erat-erat. Matanya memerah saat dia berkata, aku tahu kau hebat, dan jika kau meninggalkanku, kau bisa melarikan diri dengan mudah. Jadi, jangan khawatirkan aku. Melihat ekspresi tegas di wajah Xiao Mengyi, Qin Chuan tiba-tiba merasa sakit hati terhadap wanita ini. Ia tidak membiarkan Xiao Mengyi selesai berbicara dan berkata dengan sungguh-sungguh, percayalah, aku bisa membawamu pergi dengan selamat. Kata-kata Qin Chuan tampaknya memiliki kekuatan magis, dan Xiao Mengyi, yang telah bersiap menghadapi kematian, langsung tenang dan mengangguk lembut, aku percaya padamu. Baru kemudian Qin Chuan berbalik, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Setidaknya ada 30 orang dalam pandangannya, dan di luar, ada ratusan lainnya. Zhang Hui mencibir, nak, apa yang kau impikan? Aku sudah memanggil ratusan orang ke sini. Apa kau masih berpikir kau bisa pergi dengan aman? Qin Chuan mengabaikannya, tatapannya menyapu ruangan lagi, sebelum berkata dengan dingin, aku beri kalian semua kesempatan. Siapapun yang bisa membunuh Zhang Hui, mulai hari ini, akan menjadi pemilik klub Hui Huang. Begitu dia mengatakan ini, ruangan menjadi hening selama beberapa detik sebelum meledak menjadi tawa riuh. Apa kau semacam badut kiriman monyet? Berusaha mengadu domba rakyatku sendiri di wilayahku. Zhang Hui tak kuasa menahan tawa, seakan-akan sedang menatap orang bodoh. Klub Hui Huang adalah bisnis di bawah Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar bisa menentukan nasibnya? Anak ini pasti ketakutan setengah mati, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal sebodoh itu? Kalau kau tidak tahu lebih baik, kau mungkin mengira dia tuan muda papan atas dari keluarga terpandang di Yandu. Tuan Muda Hui, beri perintah saja. Kita akan menenggelamkannya dengan ludah masing-masing, hahaha. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Mata Xiao Mengyi tertuju pada punggung Qin Chuan, dan untuk beberapa alasan, dia tidak merasa bahwa kata-kata yang tampaknya bodoh itu adalah lelucon ketika datang dari Qin Chuan. Setelah Zhang Hui puas tertawa, sekilas niat membunuh bersinar di matanya, dan dia berkata dengan dingin, karena kau begitu ingin mati, aku akan mengirimmu pergi sekarang.
Dia memberi isyarat dengan megah dan memerintahkan, siapapun yang bisa membunuh anak ini untukku, aku akan memberi mereka kendali atas kelab malam besar lainnya. Mendengar kata-katanya, orang banyak tampak bersemangat. Mengikuti perintah Zhang Hui, semua orang menyerang Qin Chuan. Tidak, itu tidak sepenuhnya akurat. Ada satu orang yang tidak bergerak. Itu adalah pria parubaya dengan tato api di lehernya, berdiri tepat di samping Zhang Hui. Meskipun Xiao Mengyi mempercayai Qin Chuan, melihat lebih dari 30 petarung terampil menyerbunya sangatlah mengkhawatirkan. Tatapan mata Qin Chuan berubah dingin saat dia bersiap melakukan aksinya. Kalian semua bajingan, berhenti. Namun saat itu, suara gemuruh menggema di ruang VIP. Segera setelah itu, Zhang Hui terdengar berteriak dengan marah, "Hei Hu, apa yang menurutmu sedang kau lakukan?" Semua orang melihat Hei Hu memegang belati yang berkilauan dengan cahaya dingin, ditekan ke leher Zhang Hui. Bab 47 letakkan pisau itu. Kerumunan yang baru saja bersiap untuk menyerbu Qin Chuan membeku saat mereka melihat Hei Hu menodongkan belati ke leher Zhang Hui. "Hei Hu, apakah kamu sudah gila? Hei Hu, letakkan pisaunya sekarang, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hei Hu, sepertinya kau sudah bosan hidup, bahkan berani mengancam Tuan Muda Hui." Orang-orang dari klub Hui Huang berteriak pada Hei Hu dengan marah. Niat membunuh yang membara terpancar di mata Zhang Hui saat ia berkata dengan gigi terkatup, "Hei Hu, aku memberimu kesempatan. Letakkan pisaumu, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Wajah Hei Hu galak saat ia berteriak, "Kau benar-benar mengira aku idiot. Zhang Hui, karena aku berani melakukan ini, aku siap mati. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan membunuhmu sekarang juga." Qin Chuan memperhatikan Hei Hu dengan penuh minat. Dia memang ingat wajah itu, tetapi yang tidak disangkanya adalah Hei Hu benar-benar berani melawan Zhang Hui. Saat itu, Hei Hu tiba-tiba menatapnya dan bertanya dengan serius, "Tuan Qin, apakah Anda serius dengan apa yang baru saja Anda katakan?" Qin Chuan mengangguk, "Saya serius. Jika Hei Hu benar-benar berani membunuh Zhang Hui, dia tidak akan keberatan membantu Hei Hu mengendalikan klub Hui Huang." Hei Hu menyapukan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin, "Sekarang, aku memberimu kesempatan. Ikuti aku mulai sekarang, dan aku jamin kalian tidak akan diperlakukan tidak adil. Hei Hu, kalau kau mau mati, jangan bawa kami. Kau pikir kau siapa, berani-beraninya kami mengikutimu. Tuan Muda Hui adalah putra tunggal Zhang Longwang dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun dari Tuan Muda Hui, Zhang Longwang tidak akan pernah membiarkanmu. Kusarankan kau meletakkan pisaumu dengan patuh dan biarkan Tuan Muda Hui mengurusmu. Mungkin kalau suasana hatinya sedang baik, dia bisa mengampuni nyawamu." Semua orang berbicara sekaligus, dan tidak ada seorang pun yang bersedia memihak Hei Hu. Hei Hu mencibir, "Apa kau benar-benar berpikir kau bisa lolos dari ini? Setelah aku membunuh Zhang Hui, apa kau pikir Zhang Longwang akan membiarkanmu lolos?" Mendengar ini, wajah semua orang berubah drastis. Hei Hu melanjutkan, "Kalian semua tahu betul bahwa Zhang Hui adalah satu-satunya harta karun Zhang Longwang. Jika dia mati, Zhang Longwang tidak hanya akan mencoba membunuhku, tetapi kalian orang-orang tak berguna juga akan dibunuh oleh Zhang Longwang karena gagal menyelamatkan Zhang Hui. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berdirilah bersamaku dan hadapi amukan Zhang Longwang bersama-sama, atau akhiri saja hubunganmu denganku. Setelah aku membunuh Zhang Hui, tunggu Zhang Longwang membunuhmu. Aku beri kamu waktu 1 menit untuk berpikir. Setelah 1 menit, kalau kamu belum menjelaskan posisimu dengan jelas, kamu akan dianggap benar-benar meninggalkanku." Sambil berbicara, dia dengan santai memulai penghitung waktu mundur di teleponnya. Kerumunan yang tadinya berteriak-teriak agar Hei Hu tidak lepas dari hukuman, kini wajah mereka berubah pucat. Mereka sangat menyadari karakter Zhang Longwang, dan seperti yang dikatakan Hei Hu, jika Zhang Hui meninggal, mereka yang datang untuk menyelamatkan pasti akan dibunuh oleh Zhang Longwang. Melihat perubahan ekspresi di wajah orang banyak, bibir Qin Chuan sedikit melengkung ke atas. Ia tahu bahwa peristiwa hari ini akan segera berakhir. Harus diakui, Hei Hu berbakat dan ahli memanipulasi hati orang. Hanya dengan beberapa patah kata, ia berhasil menembus kelemahan vital mereka. Kecuali mereka bodoh, mereka tidak akan lagi menghadapi Hei Hu. Zhang Hui tiba-tiba menjadi putus asa, dan dengan cepat meyakinkan semua orang, "Jangan khawatir, bahkan jika aku dibunuh oleh Hei Hu, ayahku tidak akan menyalahkan kalian. Jangan dengarkan omongan Hei Hu yang mengada-ada. Kalau ada di antara kalian yang bisa menyelamatkanku, aku akan memberimu hak pengelolaan 3 klub malam besar, bukan 10. Sebagai satu-satunya pewaris Presiden Serikat Dagang Naga Hitam Kota Jiangcheng,
ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seseorang yang mengendalikan hidup dan matinya, dan dia bisa merasakan bahwa Hei Hu benar-benar berniat membunuhnya. Orang-orang yang ditelepon Zhang Hui semuanya menjadi cerah mendengar kata-katanya, tetapi mereka segera menjadi tenang. Sekarang nyawa Zhang Hui ada di tangan Hei Hu, bahkan jika mereka ingin menyelamatkannya, mereka tidak bisa. Melihat tak seorang pun berniat menyelamatkannya, Zhang Hui akhirnya panik, memohon dengan wajah ketakutan, "Hei Hu, tolong selamatkan nyawaku. Aku berjanji tidak akan merepotkanmu, dan bukan hanya itu, aku bahkan akan memberimu klub Hui Huang." Hei Hu berteriak keras, sambil memberikan tekanan sedikit lebih kuat dengan belati di tangannya, dan bercak darah yang mengejutkan muncul di leher Zhang Hui. "Mengampuni nyawamu." Hei Hu tertawa dingin, wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi ganas, dan dia meraung, "Ketika adikku Han Juan memohon padamu untuk mengampuni nyawanya, apakah kau melakukannya?" Wajah Zhang Hui langsung memucat, dan dia berseru kaget, "Wanita jalang itu, dia adikmu." Zhang Hui mengeluarkan ratapan menyakitkan. Air mata benar-benar mengalir dari mata Hei Hu saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Dia satu-satunya keluargaku di dunia ini, dasar binatang buas, hanya karena dia tidak mau menjadi wanitamu, kau membunuhnya. Selama bertahun-tahun, aku menunggu waktu yang tepat, mencari cara untuk mendekatimu, semua itu hanya untuk membunuhmu, dan hari ini, akhirnya aku mendapatkan kesempatanku." Mendengar perkataannya, semua orang mengerti mengapa Hei Hu berani mengambil risiko besar untuk menyerang Zhang Hui. Ternyata dia tidak marah, dia ingin membalas dendam pada saudara perempuannya. "Bagaimana denganmu? Apakah kau akan memilih untuk mengikutiku, atau akankah kau terus mengorbankan nyawamu demi persekutuan dagang naga hitam?" Tatapan Hei Hu menyapu kerumunan saat dia bertanya dengan dingin. Semua orang saling memandang, jelas-jelas merasa sulit untuk menentukan pilihan. Di kota Jiangcheng, Serikat Dagang Naga Hitam bagaikan gunung yang tak terpahami, namun, Serikat Dagang Naga Hitam kota Jiangcheng hanyalah salah satu dari sekian banyak sub-serikat dari Serikat Dagang Naga Hitam. Dan Hei Hu, di hadapan gunung besar ini, tampak terlalu tidak berarti dan tidak mungkin dapat bersaing dengan persekutuan dagang naga hitam. Namun, mereka juga tahu bahwa begitu Zhang Hui mati di tangan Hei Hu, mereka yang datang untuk melindungi Zhang Hui juga akan dibunuh oleh Zhang Longwang. "Kakak Hu, mulai sekarang kau adalah kakak laki-lakiku, dan aku akan mengikutimu." Tiba-tiba, sesosok pria parubaya melangkah maju perlahan, menggertakkan giginya saat berbicara. "Ketika orang meninggal, semuanya akan hilang. Apa yang perlu ditakutkan? Saudara Hu, aku juga akan bergabung denganmu." Begitu seseorang mengambil langkah pertama, orang lain segera mengikutinya. Terlebih lagi, mereka yang mengikuti sangat ingin menyatakan pendirian mereka, karena takut kalau pernyataannya tertunda akan menyebabkan Hei Hu menaruh dendam terhadap mereka. Dalam beberapa detik saja, lebih dari selusin pemimpin faksi kecil semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Hei Hu. Menyaksikan pemandangan ini terbentang di hadapannya, wajah Zhang Hui dipenuhi keputusasaan. Apakah dia benar-benar akan mati? "Hei Hu, letakkan pisaunya." Tepat pada saat itu, suara dingin tiba-tiba terdengar. Pria parubaya yang pertama kali menyatakan niatnya untuk mengikuti Hei Hu kini memegang pistol di tangannya, moncongnya yang gelap mengarah langsung ke kepala Hei Hu. Bab 48 Tuan Muda Hui telah meninggal. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Hei Hu merasakan dinginnya laras senapan di pelipisnya, raut wajahnya berubah pucat pasi, bukan karena takut, melainkan karena tidak mau. Untuk membalaskan dendam saudara perempuannya, dia akhirnya menemukan kesempatan seperti itu, namun karena kecerobohannya sendiri, semuanya hancur. Kalau saja dia sedikit lebih berhati-hati, dia tidak akan berada di bawah todongan senjata seperti sekarang. Hahaha. Zhang Hui tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya saat ia berkata, "Hei Hu, bukankah kau tadi sok kuat, ingin membunuhku? Coba sok kuat lagi, aku tantang kau." Hei Hu tanpa sadar melihat ke arah Qin Chuan, melihat ekspresinya tidak berubah saat dia dengan santai mengambil kartu remi dari meja dan mulai memainkannya. Xiao Mengyi berdiri di samping Qin Chuan, wajah halusnya dipenuhi kekhawatiran, tubuhnya sedikit gemetar karena takut. Dia tahu betul bahwa begitu Hei Hu terbunuh, target Zhang Hui berikutnya adalah dia dan Qin Chuan. Saat itu, Hei Hu tiba-tiba bertanya, "Tuan Qin, apakah apa yang Anda katakan sebelumnya masih berlaku?" Mulut Qin Chuan sedikit melengkung membentuk senyum percaya diri, lalu dia mengangguk, "Benar." Itu hanyalah kata-kata yang acuh tak acuh, namun tampaknya memberi Hei Hu kekuatan tak terbatas. Haha, apa Hei Hu bodoh? Kepalanya sendiri sedang di bawah todongan senjata, dan dia masih bertanya pada anak itu apakah kata-katanya penting. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Hei Hu. Anak itu jelas ingin memanfaatkannya untuk memperjuangkan kesempatan hidup, tapi Hei Hu mau mempercayainya. Seperti orang bodoh menipu orang gila,
dan orang gila itu malah mempercayainya, hahaha. Tawa pun meledak di ruangan pribadi itu. Mereka yang baru saja menyatakan akan mendukung Hei Hu kini mengarahkan senjata mereka kepadanya begitu mereka melihatnya menodongkan senjata ke kepalanya. Setelah menerima konfirmasi dari Qin Chuan, kilatan gila melintas di mata Hei Hu, dan dia mencengkeram belati itu lebih erat. Seketika leher Zhang Hui berlumuran darah. Zhang Hui yang tadinya merasa sangat puas, meraung kesakitan. Pria parubaya yang menodongkan pistol ke kepala Hei Hu berteriak, "Hei Hu, apa kau sudah gila? Percaya atau tidak, aku akan menembak sekarang juga." Hei Hu tampak sangat tenang, suaranya yang dingin menjawab, "Aku hitung sampai 3, dan kita akan bergerak bersama. Aku benar-benar ingin melihat apakah senjatamu yang lebih cepat, atau pisauku yang lebih cepat. Ketahuilah, begitu Zhang Hui mati, kaulah pelaku sebenarnya di balik kematiannya. Dan Zhang Longwang tidak akan pernah membiarkanmu lolos." 1. Dia mulai menghitung. Tangan pria bersenjata setengah baya itu gemetar saat memegang pistol, wajahnya penuh kepanikan. Dia yakin bahwa gerakan jari saja dapat membunuh Hei Hu, tetapi dengan Zhang Hui masih dalam genggaman Hei Hu, dia tidak berani mempertaruhkan nyawa Zhang Hui. 2. Dalam sekejap mata, Hei Hu menghitung lagi. Wajah pria bersenjata itu semakin pucat, tubuhnya gemetar hebat. Orang gila, kau benar-benar orang gila. Jika aku menembak, dan aku dapat membunuh Hei Hu, itu bagus. Tetapi jika Hei Hu membunuh Zhang Hui terlebih dahulu, bahkan jika aku membunuh Hei Hu sesudahnya, Zhang Longwang tidak akan pernah melepaskanku. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran si penembak dipenuhi dengan jeritan panik, tetapi tak seorang pun tahu pikirannya. Tembak. Sialan, tembak aja. Zhang Hui merasakan sakit di lehernya, meraung marah. Nian Feng, apa kau bodoh? Pistolnya ada di tanganmu, apa kau masih takut tidak bisa membunuh Hei Hu? Nian Feng, kau benar-benar sia-sia. Kalau kau tidak bertindak sekarang, Hei Hu akan membunuh Tuan Muda Hui, bertindaklah sekarang. Nian Feng, tembak, cepat. Melihat Nian Feng gemetar seluruh tubuhnya, semua orang di kerumunan berteriak marah, berharap merekalah yang memegang pistol itu. Tepat pada saat itu, belati Hei Hu dengan cepat menebas, dan dia menendang Zhang Hui dengan satu kaki. Zhang Hui mencengkeram lehernya dengan putus asa, tetapi ia tidak dapat menghentikan darah yang mengucur dari arteri karotisnya, pupil matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Baru pada saat inilah semua orang kembali ke kenyataan. Hei Hu, dasar penipu sialan. Nian Feng meraung marah. Mereka sepakat untuk menghitung sampai 3 sebelum bergerak, tetapi Hei Hu telah menyerang bahkan sebelum mencapai 3. Pada saat yang hampir bersamaan, belati di tangan Hei Hu menancap dengan ganas ke arah Nian Feng. Tanpa ragu sedikit pun, Nian Feng menarik pelatuknya. Namun tepat pada saat itu, sebuah kartu remi, Joker, berwarna merah terbang entah dari mana dan mengiris tepat di pergelangan tangan Nian Feng yang memegang pistol. Nian Feng menjerit kesakitan lalu tiba-tiba berhenti, pupil matanya dipenuhi rasa terkejut dan teror. Itu karena belati di tangan Hei Hu telah menusuk dengan kuat ke jantungnya. Dia tak habis pikir, bukankah dialah yang memegang kendali atas hidup dan mati Hei Hu? Kenapa dia yang terbaring mati? Dan bagaimana mungkin kartu permainan kertas dapat memutuskan pergelangan tangannya? Keheningan mematikan meliputi pemandangan itu, semua orang menatap Qin Chuan dengan mulut ternganga. Pada saat itu, kartu remi yang dimainkan Qin Chuan beberapa saat sebelumnya telah menghilang, dan Xiao Mengyi, yang berdiri di sampingnya, dipenuhi dengan keterkejutan di mata indahnya. Dia telah menyaksikan Qin Chuan menjentikkan jarinya, membuat kartu itu berputar dengan kecepatan tinggi ke arah pergelangan tangan Nian Feng. Melihat pria misterius dan berkuasa di sampingnya, Xiao Mengyi mendapati dirinya bernapas lebih cepat, merasakan rasa aman yang mendalam dari Qin Chuan. Kau benar-benar membunuh Tuan Muda Hui. Butuh waktu lama sebelum seseorang kembali sadar, berkata kepada Hei Hu dengan wajah penuh ketakutan. Namun, Hei Hu berjalan langsung ke arah Qin Chuan. Dengan suara gedebuk, dia berlutut dengan kedua lututnya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan lantang, mulai hari ini, aku, Hei Hu, akan mengikuti Tuan Qin di atas segalanya. Harus diakui, Hei Hu sangat cerdas. Ia pernah melihat bagaimana kartu remi yang dilempar sembarangan oleh Qin Chuan dapat memotong tangan Nian Feng, dan dari situlah ia menyadari kekuatan Qin Chuan. Karena ia telah membunuh Zhang Hui secara langsung, Zhang Longwang pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tanpa pendukung yang kuat, ia akan segera membayarnya dengan nyawanya. Qin Chuan menatap Hei Hu dengan penuh minat dan bertanya, apa yang membuatmu berpikir aku bisa membantumu? Hei Hu menjawab dengan sungguh-sungguh, karena aku percaya pada Tuan Qin. Qin Chuan tertawa dingin, matanya menyipit saat dia menatap Hei Hu dan berkata, tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk mengikutiku. Mendengar ini, wajah Hei Hu langsung memucat.
Tanpa bantuan Qin Chuan, bahkan jika dia bisa mengambil alih klub Hui Huang, dia tidak akan mampu mempertahankannya. Kemudian, Qin Chuan berkata, aku beri kau waktu 1 malam untuk mengendalikan pasukan bawah tanah Asosiasi Perdagangan Naga Hitam di kota Jiangcheng. Jika kau berhasil, kau akan menjadi salah satu bawahanku. Wajah Hei Hu berseri-seri karena gembira. Ia mengerti bahwa ini adalah ujian dari Qin Chuan, dan jika ia berhasil melewatinya, dunia bawah tanah kota Jiangcheng di masa depan akan menjadi wilayah kekuasaannya. Hei Hu mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih, Tuan Qin, atas kesempatan ini. Yakinlah, saya tidak akan mengecewakan Anda. Tatapan mata Qin Chuan menyapu seluruh ruangan dan tiba-tiba aura tekanan yang dahsyat terpancar darinya, membuat semua orang merinding seakan-akan mereka telah terjun ke dalam ruang bawah tanah es. Plop plop plop. Detik berikutnya, setumpuk kartu berterbangan ke arah kerumunan bagaikan bunga yang disebarkan oleh makhluk surgawi. Di bawah tatapan Hei Hu yang tercengang, satu demi satu, kartu-kartu itu diiris dengan tepat di anggota tubuh masing-masing orang. Hanya dalam beberapa detik, kecuali Qin Chuan, Xiao Mengyi, dan Hei Hu, semua orang di suite kaisar tergeletak di genangan darah, melolong kesakitan. Qin Chuan berkata kepada Hei Hu yang tertegun, bagaimana kamu menghadapi orang-orang ini, itu terserah kamu. Setelah berkata demikian, dia menggenggam tangan Xiao Mengyi dan berbalik untuk pergi. Sementara itu, di gedung naga hitam, di lantai teratas di kantor ketua, Zhang Longwang dan Song Qingshan duduk berhadapan. Mereka mengobrol dan tertawa seolah-olah mereka adalah saudara yang sudah lama tak bertemu. Namun, Song Qingshan terus berbicara tentang hal-hal sepele, tidak pernah menyentuh topik utama, menyebabkan Zhang Longwang merasa bahwa Song Qingshan sengaja mengulur waktu. Tepat saat itu, dengan bunyi, bang, pintu kantor tiba-tiba ditendang terbuka. Sekretaris itu berlari masuk, wajahnya dipenuhi kepanikan, ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan Muda Hui, beliau meninggal. Bab 49 hidup bersama. Apa yang kau katakan? Zhang Longwang tiba-tiba berdiri, mencengkeram keras sekretaris itu, dan meraung. Sekretaris itu gemetar seluruh tubuhnya, tetapi dia tetap melaporkan dengan jujur, baru saja, berita datang dari klub Hui Huang bahwa Tuan Muda Hui dibunuh oleh salah satu rekannya yang bernama Hei Hu. Tidak hanya itu, semua pembicara dari pasukan kecil yang mengawasi tempat hiburan di bawah Asosiasi Perdagangan Naga Hitam juga terbunuh. Wajah Zhang Longwang dipenuhi keheranan, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu duduk tercengang di sofa. Bukan karena para juru bicara berbagai kekuatan bawah tanah terbunuh, tetapi karena putra tunggalnya telah dibunuh. Song Qingshan, yang berada di dekatnya, sedikit terkejut mendengar berita itu. Bukan Qin Chuan yang bergerak. Bagaimana bisa seseorang bernama Hei Hu? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Jelas, Hei Hu adalah sosok yang diunggulkan Qin Chuan. Bahkan jika Zhang Longwang ingin membalas dendam, dia akan melawan Hei Hu, bukan Qin Chuan. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa Qin Chuan tidak bermaksud menggunakan Hei Hu untuk melindungi dirinya dari Zhang Longwang, melainkan ingin menguji Hei Hu untuk melihat apakah ia memiliki kemampuan untuk menggantikan Zhang Hui. Asosiasi Perdagangan Naga Hitam telah menguasai dunia bawah kota Jiangcheng, dan Zhang Hui lah yang bertanggung jawab. Kini setelah Zhang Hui meninggal, dan sebagian besar yang hadir adalah juru bicara berbagai kekuatan bawah tanah kota Jiangcheng yang anggota tubuhnya telah dilumpuhkan oleh Qin Chuan, bukan tidak mungkin bagi Hei Hu untuk menggantikan Zhang Hui. Pada saat ini, Song Qingshan angkat bicara, Presiden Zhang, saat ini, tak ada gunanya terlalu bersedih. Mohon, tahanlah kesedihan Anda. Zhang Longwang menatap tajam Song Qingshan, giginya terkatup saat berkata, apakah kematian anakku ada hubungannya denganmu? Dia dan Song Qingshan hanya sekadar kenalan, tanpa kontak pribadi apapun kecuali pada acara publik. Kunjungan mendadak Song Qingshan malam ini, tanpa membicarakan masalah serius apapun, jelas merupakan upaya yang disengaja untuk mengulur waktu. Zhang Longwang tadinya bingung, tetapi sekarang dia sadar bahwa inisiatif Song Qingshan untuk berkunjung hanyalah kepura-puraan, dengan tujuan sebenarnya untuk menahannya. Song Qingshan mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, kalau tidak salah, Hei Hu itu orangmu, kan? Tapi kau malah mencurigaiku. Wajah Zhang Longwang langsung menegang. Ya, Hei Hu memang orangnya dan, bagaimanapun juga, tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Tetapi meski hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka, Song Qingshan pasti mengetahui sesuatu, kalau tidak, mengapa dia berkunjung di tengah malam? Sebaiknya kau berharap masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Zhang Longwang memelototi Song Qingshan sambil berbicara. Setelah selesai, ia memberi isyarat lebar dengan tangannya, memberi perintah kepada sekretaris, antar tamu itu keluar.
Song Qingshan tertawa dingin dan berkata penuh arti, Zhang Longlong, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sementara itu, Qin Chuan sudah meninggalkan klub Hui Huang bersama Xiao Mengyi. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, itu bukan urusannya lagi, ia percaya Hei Hu akan menangani semuanya dengan baik. Xiao Mengyi duduk di kursi penumpang, memperhatikan pria yang mengemudi dengan ekspresi serius, dan jantungnya berdebar kencang. Adegan pertemuan mereka terlintas dalam pikirannya. Pertama kali di bar, Qin Chuan mengambilkan minuman beralkohol untuknya. Jika bukan karena kedatangan Qin Chuan, ia pasti sudah dilecehkan, dan jika hal seperti itu terjadi, ia pasti sudah mempertimbangkan untuk bunuh diri. Yang kedua adalah saat pesta ulang tahun Song Qingshan. Tepat ketika Song Qingshan hendak menjodohkan putrinya yang berharga, Song Yan, dengan Qin Chuan, ia muncul. Qin Chuan menolak Song Yan dan membawanya pergi. Ketiga kalinya, pengurus keluarga Long yang dikirim oleh keluarga Xiao datang untuk membawanya pergi, dan Qin Chuan dengan paksa campur tangan, memukul mundur pengurus tersebut dan mencegahnya dibawa dengan paksa. Keempat kalinya, baru saja di klub Hui Huang, saat Zhang Hui hendak berbuat jahat padanya, Qin Chuan muncul, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya dengan berpura-pura melompat turun dari lantai 18 untuknya. Saat dia melompat dari lantai 18, Qin Chuan, bagaikan prajurit yang dikirim dewa, memeluknya erat-erat. Pertemuan mereka tidak banyak, tetapi semuanya menakjubkan. Terlebih lagi, kakek neneknya sangat menghormati Qin Chuan dan ingin menjodohkan mereka. Selain itu, dia juga mengandung anak Qin Chuan di rahimnya. Jika dia bisa menikahi pria ini, dia benar-benar tidak akan menyesal dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, rona merah menyebar di wajah halusnya. 3 hari lagi, keluarga Xiao akan menikahkanku dengan keluarga Chen. Apa kau benar-benar bersedia menangkal semuanya demi aku? Xiao Mengyi tiba-tiba berbicara, matanya dipenuhi emosi dan penuh antisipasi. Qin Chuan mengangguk, bersedia. Setelah mengatakan itu, dia merasa jawabannya agak terlalu ambigu dan menambahkan kalimat lain, bahkan demi tetua Luo dan nenek Sun, aku akan membantumu. Apakah karena kakek dan nenek? Xiao Mengyi tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Mata Xiao Mengyi langsung berbinar, dan dia bertanya dengan hati-hati, bolehkah aku tinggal di tempatmu selama beberapa hari? Qin Chuan terkejut, merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini. Xiao Mengyi berkata dengan wajah memerah, bukankah kau berjanji akan menghalangi semuanya untukku? 3 hari lagi, pesta pertunanganku akan dimulai. Beberapa hari ini, keluarga Xiao pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menerimaku kembali. Qin Chuan memikirkannya, dan memang benar. Bukankah pengurus rumah tangga Long dikirim oleh keluarga Xiao? Mobil melaju kencang di jalan dan berhenti di Tianfu nomor 1 20 menit kemudian. Begitu dia masuk, Song Yan berlari menghampiri, seperti seorang istri yang menunggu suaminya pulang. Penuh kekhawatiran dia bertanya, Qin Chuan, kamu baik-baik saja? Qin Chuan mengangguk sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tiba-tiba, Xiao Mengyi berjalan keluar dari belakang Qin Chuan. Saat melihat Xiao Mengyi, Song Yan terkejut. Dia tahu bahwa Qin Chuan telah pergi untuk menyelamatkan Xiao Mengyi tetapi tidak menyangka dia akan membawanya pulang. Xiao Mengyi juga sangat terkejut, ia tidak menyangka Song Yan ada di rumah Qin Chuan. Memikirkan anak di dalam kandungannya, ia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Duduk di kursi roda, Qin Yan menatap Song Yan, lalu Xiao Mengyi, dan berpikir, kakak sungguh beruntung. 2 kakak ipar, keduanya sangat cantik. Ditambah aku. Mendengar hal itu, pipinya tiba-tiba memerah. Lalu dia berkata sambil tersenyum, saudari Yi, kau di sini. Qin Yan pernah bertemu Xiao Mengyi sebelumnya saat tinggal di rumah Luo Changsheng, jadi mereka secara alami saling mengenal. Nian, bagaimana keadaan kakimu sekarang? Xiao Mengyi bertanya sambil tersenyum, melangkah maju dengan ekspresi khawatir. Qin Yan menjawab sambil tersenyum, sebenarnya, aku sudah bisa berjalan. Hanya saja kakak memaksaku untuk duduk di kursi roda selama beberapa hari lagi. Xiao Mengyi melirik Qin Chuan, lalu berkata sambil tersenyum kepada Qin Yan, keahlian medis kakakmu sungguh luar biasa. Jika dia ingin kau duduk di kursi roda beberapa hari lagi, pasti ada alasannya. Setelah mengatakan itu, dia melirik Song Yan sekilas lalu berkata, ngomong-ngomong, aku mungkin perlu tinggal di sini sebentar. Nian, kamu tidak keberatan, kan? Qin Yan terkejut. Mereka akan tinggal bersama begitu saja. Dia secara naluriah menatap Song Yan, bingung harus menjawab apa. Jika dia menolak, apakah Xiao Mengyi akan tidak senang? Tetapi jika dia setuju, apa yang akan dipikirkan Song Yan? Di dalam hatinya, kedua wanita itu sempurna,
keduanya adalah saudara ipar yang disetujuinya, dia tidak ingin menyinggung keduanya. Bab 50 Kemarahan Keluarga Xiao. Saat Qin Nian tidak tahu bagaimana menanggapi tanpa menyinggung kedua kakak iparnya, Song Yanwaner tersenyum. Dia melangkah maju dengan antusias, menggenggam tangan Xiao Mengyi dan berkata, bagus sekali. Kalau Xiao Meimei bisa tinggal di sini, Nian Nian dan aku pasti akan ditemani. Nian Nian pasti tidak akan menolak, kan? Sambil berbicara, ia mengedipkan mata pada Qin Nian, yang tak kuasa menahan senyum kecut. Dari apa yang Song Yan katakan, apakah itu berarti ia juga akan tinggal di sini di masa depan? Qin Nian tersentuh, menyadari bahwa Song Yan berusaha membantunya keluar dari situasi canggung ini. Ia segera menjawab sambil tersenyum, Saudari Yi, kau dan Saudari Yan di sini akan membuatku lebih bahagia daripada apapun. Bagaimana mungkin aku menolak? Saudari Yi, selamat datang. Xiao Mengyi agak terkejut, ia tidak menyangka Song Yan akan memaksanya menginap. Meskipun ini rumah Qin Chuan, Xiao Mengyi mengerti bahwa villa itu jelas merupakan hadiah dari keluarga Song. Namun dia juga mengumpulkan beberapa informasi dari kata-kata Song Yan, bahwa Song Yan juga akan tinggal di sini di masa depan. Villa ini luas dan banyak kamarnya. Xiao Meimei, bolehkah aku mengajakmu berkeliling untuk memilih kamar yang ingin kau tempati? Song Yan berkata dengan hangat, bertindak selayaknya tuan rumah. Xiao Mengyi jelas memahami niat Song Yan dan tidak mengungkapkannya, hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Saudari Yan. Melihat dua wanita itu bergandengan tangan mencari kamar, Qin Chuan langsung tercengang. Melihat ekspresi bingung Qin Chuan, Qin Nian tak kuasa menahan tawa dan berkata dengan nakal, kakak, kamu sungguh beruntung. Dengan dua kakak ipar yang luar biasa seperti itu, mana yang lebih kamu sukai? Qin Chuan memelototi Qin Nian dan berkata dengan kesal, bajingan kecil, jangan bicara omong kosong. Akan gawat kalau mereka mendengarmu. Qin Nian menegakkan tubuh dengan bangga dan berkata, aku sama sekali tidak kecil, seperti yang kau tahu. Batuk, batuk. Wajah Qin Chuan memerah, dan setelah memelototi Qin Nian, dia berbalik dan kembali ke kamarnya sendiri. Meninggalkan Qin Nian sendirian, tertawa riang. Sementara itu, berita mengejutkan menyebar ke seluruh provinsi, karena berbagai platform media besar mulai melaporkannya secara serentak. Wanita yang akan dinikahi pewaris keluarga Chen, salah satu keluarga kaya di kota itu, telah terungkap berselingkuh dengan pria lain. Begitu berita itu keluar, berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh provinsi. Keluarga Chen adalah keluarga kaya raya di provinsi itu, dan Chen Kun adalah pewaris keluarga Chen. Prospek penyatuan kedua keluarga ini telah menjadi topik hangat baru-baru ini. Mengingat situasi ini, terungkapnya hubungan asmara Xiao Mengyi dengan pria lain pasti akan menimbulkan sensasi. Di kota Jiangcheng, di kediaman keluarga Xiao. Tetua keluarga Xiao menggebrak meja dan menatap dua orang yang berlutut di tanah, bertanya dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Qing, ibu Xiao Mengyi, berkata dengan wajah tegang, ayah, aku akan pergi ke kota Jiangcheng besok untuk menjemput Xiao Mengyi sendiri. Aku jamin itu tidak akan memengaruhi pertunangan 3 hari dari sekarang. Luo Jun, ayah Xiao Mengyi, sudah gemetar ketakutan. Berlutut di samping Xiao Qing di depan tetua Xiao, ia bahkan tak berani bernapas dengan keras. Saat mereka sedang berbicara, telepon penatua Xiao berdering, dan dia buru-buru menjawab, tetapi mendengar suara gemuruh dari ujung sana. Tetua Xiao segera berkata, pengurus Chen, aku dapat meyakinkanmu bahwa rumor tentang cucu perempuanku yang terlibat dengan pria lain sama sekali tidak benar. Tolong sampaikan kepada Patriark Chen bahwa saya pasti akan menjelaskan masalah ini kepada keluarga Chen. Penatua Xiao menyampaikan permintaan maaf dan jaminan, berbicara dengan nada rendah dan rendah hati selama beberapa saat sebelum panggilan akhirnya berakhir. Setelah luapan amarahnya yang lain, Tetua Xiao berkata dengan suara dingin, jika besok perempuan jalang itu tidak kembali, seluruh keluargamu bisa keluar dari keluarga Xiao. Xiao Qing dan Luo Jun sama-sama gemetar, lalu buru-buru berkata, ayah, tenang saja, kami pasti akan membawa perempuan jalang itu pulang. Tidak lama setelah pasangan itu pergi, pengurus keluarga Long juga kembali. Kepala keluarga Long berkata dengan wajah penuh penyesalan, kepala keluarga, maafkan aku tidak bisa membawa nona muda pulang. Penatua Xiao tentu saja tahu tentang masalah ini, dan dengan alis berkerut, dia bertanya, bukankah sudah kukatakan, jika dia tidak mau, aku akan membawanya kembali dengan paksa. Dengan wajah penuh rasa bersalah, pengurus keluarga Long menundukkan kepala dan berkata, kepala keluarga, ada seorang pemuda di samping nona muda, namanya Qin Chuan. Kekuatannya luar biasa, dan aku sama sekali bukan tandingannya, dia bahkan melumpuhkan salah satu lenganku. Baru pada saat itulah Tetua Xiao menyadari bahwa salah satu lengan pengurus keluarga Long tergantung lemas, jelas patah. Kau adalah penguasa energi gelap tahap tengah,
mungkinkah anak itu lebih kuat darimu? Wajah tetua Xiao menunjukkan keterkejutan, sebelum dia kemudian menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang pemuda lebih kuat darimu? Kepala keluarga Long, dengan ekspresi muram, berkata dengan suara berat, kepala keluarga, Qin Chuan memang sangat kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia melumpuhkan salah satu lenganku. Jika bukan karena nona muda yang memohon belas kasihan, dia pasti sudah membunuhku. Tidak hanya itu, aku juga membayar 10 juta untuk menyewa ahli terbaik dari persekutuan dagang naga hitam kota Jiangcheng untuk membunuhnya, tapi tetap saja, dia tidak terbunuh. Penatua Xiao bahkan lebih terkejut lagi, aku ingat ahli terbaik dari serikat dagang naga hitam kota Jiangcheng bernama Hua Xiong, dia memiliki kekuatan energi gelap tahap akhir. Jadi, bahkan dia pun tidak sebanding dengan pemuda itu. Kepala pelayan keluarga Long buru-buru berkata, bukan begitu. Saat dia bersiap menyerang untuk membunuh Qin Chuan, dia dihentikan oleh orang terkaya di kota Jiangcheng, Song Qingshan. Tetua Xiao bertanya dengan bingung, anak ini juga ada hubungannya dengan keluarga Song. Kepala pelayan keluarga Long mengangguk, saya sudah menyelidikinya. Song Qingshan sangat mengagumi anak laki-laki ini, dan bahkan berniat untuk menjodohkan cucunya dengannya. Alis Penatua Xiao berkerut lebih erat, Hua Xiong memiliki kekuatan energi gelap tahap akhir, dan dia hendak membunuh Qin Chuan tetapi dihentikan oleh Song Qingshan. Apakah itu berarti kekuatan Song Qingshan lebih besar daripada Hua Xiong? Mungkinkah lukanya sudah sembuh, dan kekuatannya setidaknya berada di puncak energi gelap? Kepala pelayan keluarga Long menggelengkan kepalanya, entahlah, tapi yang pasti Song Qingshan sangat menghargai Qin Chuan, kalau tidak, dia tidak akan berani melawan serikat dagang naga hitam hanya karena pemuda ini. Penatua Xiao tak berbicara lagi, namun wajahnya yang penuh kerutan tampak serius. Kalau saja Qin Chuan tidak punya dukungan, itu tidak akan berarti apa-apa. Keluarga Xiao dapat dengan mudah membawa Xiao Mengyi kembali, bahkan jika tidak ada seorang pun di keluarga Xiao yang dapat menandingi Qin Chuan, mereka masih dapat membayar untuk menyewa para ahli untuk menghadapinya. Tetapi jika keluarga Song terlibat, maka itu akan menjadi masalah besar. Meskipun keluarga Song hanyalah keluarga terkaya di kota Jiangcheng, kehebatan Song Qingshan sangat hebat, dan jika bukan karena kelumpuhannya yang tiba-tiba, keluarga Song mungkin telah menjadi salah satu keluarga Taipan teratas di kota provinsi tersebut. Sekarang kekuatan Song Qingshan telah pulih, keluarga Xiao sungguh tidak ada tandingannya. Tetua Xiao bergumam pada dirinya sendiri sambil merenung, mungkinkah aku benar-benar perlu meminta keluarga Chen untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah ini? Tetapi jika keluarga Chen turun tangan, maka itu akan mengonfirmasi fakta bahwa Xiao Mengyi telah terlibat dengan pria lain, dan jika keluarga Chen membatalkan pernikahan itu, maka tamatlah sudah keluarga Xiao. Setelah merenung cukup lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, kita tunggu saja bagaimana Xiao Qing menanganinya dulu, kalau tidak bisa diselesaikan, mungkin kita harus meminta keluarga Chen turun tangan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.